Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan juga karunia kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i. Dan ini adalah jalan agar jalan kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tak lupa salawat beringkas salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat, dan juga kepada orang-orang senantiasa menempuh jalannya dengan benar sampai akhir hayatnya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masuk pada bab dari kitab tauhid, yaitu tentang tatayyur. Tatayyur itu apa? Berburuk sangka, berburuk sangka. Yang mana kita sebelumnya sudah membahas tentang sihir, perdukunan, dan juga mengobati sihir dengan sihir, dukun dengan dukun. Dan itu tidak dibolehkan, diharamkan dalam agama kita. Suaranya jelas nggak kalau pakai dua? Baik. Dan pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan tentang tatayyur atau berburuk sangka, tasya'um, pesimis, tidak optimis, ya. Dan ini banyak menimpa kaum muslimin. Padahal kita harus ketahui bahwasanya bapak dan ibu yang mulia, hal ini kita tidak pesimis dengan sesuatu yang itu kebaikan bagi kita. Itu merupakan penafian tauhid. Tatayyur secara bahasa Syekh Utsaimin menyebutkan yaitu tasya'um atau tafa'ul. Tasya'um atau tafa'ul yaitu berbaik sangka atau buruk sangka, optimis atau pesimis, maksudnya seperti itu. Dengan apa? Dengan keadaan suatu burung. Jadi pada zaman dahulu orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam, ini mereka sering melakukan sesuatu dengan burung. Misalnya dia mau berangkat ke safar kemana, atau melakukan sesuatu pernikahan atau apa lain sebagainya, dia terbangkan burung atau melihat keadaan burung. Kemudian dengan hal tersebut dia bertasya'um atau tafa'ul, berbaik sangka atau berburuk sangka, optimis atau pesimis. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Arab terdahulu. Ini secara bahasanya, yaitu dia prasangka baik atau prasangka buruk. Tapi pada hakikatnya hal tersebut bukan hanya terjadi pada orang Arab. Kalau bahasa kitanya apa? Pemali, ya, pemali. Nggak baik, pemali. Bahasa orang Jakarta pemali. Baik, yaitu. Sedangkan secara istilah, secara syar'i yaitu berburuk sangka dengan keadaan, secara khususnya dengan keadaan burung. Misalnya dia kalau burungnya terbang ke sini berarti ini ada kejadian buruk nih, berburuk sangka.
atau pesimis. Nah ini, atau ada sebagainya dengan berburuk sangka dengan keadaan burung, suaranya atau dia datang, warnanya dan lain sebagainya. Ini secara khususnya. Tapi secara umumnya bukan hanya keadaan burung. Misalnya apa? Ini saya kejatuhan cicak nih. Waduh, besok mau safar lagi. Seperti itu contohnya. Itu kan bukan burung tuh, tapi dia berarti kan berburuk sangka atau tasya'um, pesimis, tidak optimis. Padahal baik safarnya, apalagi mau nikah misalnya kan. Nah, ini bahaya ya seperti ini. Ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin ya. Banyak sekali terjadi. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahasanya tatayyur, orang yang bertatayyur itu dia menafikan tauhid. Menafikan atau meniadakan tauhid dalam dua segi. Ya. Tatayyur ini menafikan tauhid dalam dua segi. Yang pertama, anal mutatayyir qat'u tawakkuli 'ala Allah wa'tamada 'ala ghairillah. Bahasanya orang yang bertatayyur itu dia memutuskan tawakal atau tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersandar kepada selain Allah. Ini yang pertama, orang yang bertatayyur. Dia menafikan tauhid. Pertama dia karena tidak bertawakal kepada Allah dan dia bersandar kepada selain Allah. Bersandarnya kemana? Ya keadaan tadi, misalnya dia dengar suara burung hantu, waduh besok mau safar nih, gimana nih? Ada suara burung hantu nih. Waduh ini ada suara gagak nih, ada gagak lewat, siapa yang meninggal nih? Nah, seperti itu. Kemudian yang pertama tadi, menafikan tauhid yang pertama tadi itu tadi. Dia bahasanya dia tidak bertawakal kepada Allah dan bersandar kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqata. Bahasanya orang tersebut bertawakal kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya, enggak ada kebenarannya, ya. Hanya kebohongan saja. Karena semuanya itu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan suara burung atau kejadian sesuatu atau sesuatu dan lain sebagainya, ya. Bal wa wahmun wa takhyilun. Bahkan ini suatu keraguan atau keburukan dan juga suatu penghayalan, ya. Dan ini yang kedua tadi. Ya, menyandarkan atau menggantungkan pada suatu perkara yang mana perkara tersebut tidak ada hakikatnya, tidak ada kebenarannya. Apa yang dia dengar dari suara, yang dia lihat dari penglihatannya, dan dia rasakan dari perasaannya itu tidak ada hakikat sebenarnya. Karena hakikat sebenarnya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Syekh Muhammad di sini membawakan ayat Al-Quran dalam surat Al-A'raf dan juga Yunus. Al-A'raf ayat ke-131 dan Yunus ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'ah yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum 'inda Allah walakinna aktsarahum la ya'lamun." Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Yunus ayat 19, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan tentang keadaan kaumnya Nabi Musa, yakni pengikut Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Kemudian apabila ditimpakan kepada mereka, diberikan kepada mereka suatu kebaikan, mereka itu orang-orangnya kaum Fir'aun ini berkata, orangnya Fir'aun berkata apa? Qalu lana hadhi, ya ini dari kami, kebaikan ini dari kami, ya. Wa in tusibuhum sayyi'ah, dan apabila mereka ditimpa keburukan, mereka bertatayur atau berburuk sangka dengan Musa dan juga orang-orang yang mengikuti Musa. Dan ketahuilah bahasanya sesungguhnya
kebaikan dan keburukan, ala innama ta'irukum indallah. Semuanya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Kemudian dalam surat Yunus juga Allah di sini menjelaskan tentang para rasul, ketika para rasul menjelaskan kepada kaumnya, kemudian datang kepada mereka itu keburukan, qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum. Bahasanya mereka itu berkata, orang-orang yang didakwahi oleh para rasul pada zaman dahulu, bahasanya ta'irukum ma'akum in dzukirtum. Mereka itu berkata bahasanya kalau dapat kebaikan ya dari dirinya, kalau dapat keburukan ya dari para rasul itu. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian itu adalah orang-orang yang berlebihan, ya, berlebihan. Kenapa? Semuanya itu yang mereka dapatkan dari keburukan itu sesungguhnya dari mereka sendiri, bukan dari apa? Dari Allah. Mereka dapat keburukan ya karena ditimpakan Allah, karena keburukan mereka berbuat keburukan. Dalam surat Al-A'raf tadi, bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini tentang kisah Nabi Musa, ya. Tentang kisah Nabi Musa, bahasanya Fir'aun dan kaumnya bersama Musa dan sahabatnya, mereka itu Fir'aun dan kaumnya mengatakan ketika mendapatkan kebaikan, dari siapa dapatnya? Dari dirinya sendiri, bukan dari Allah, ya, bukan dari Allah. Sedangkan ketika mendapat keburukan apa? Mereka menyandarkan bahasanya ini yang bikin keburukan ini Musa. Yang bikin keburukan ini adalah Musa. Inilah orang-orang kaumnya Fir'aun dan pengikutnya. Mereka bertasya'um atas keburukan tersebut, berburuk sangka bahasanya ini semua karena ulah Nabi Musa wa ashabihi wa nasabu ilaihim, dan mereka menasabkan karena perbuatan Musa dan kaumnya mengikut Nabi Musa. Tsumma yubayyinu Allah subhanahu butlana za'mihim wa yu'akkidu anna ma asabahum minasyarri wa huwa minallahi hasilun. Mereka, bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bantahan, pembatalan apa yang mereka sangkakan itu, dan menguatkan bahasanya apa yang menimpa mereka itu dari keburukan itu adalah dari Allah karena perbuatan mereka sendiri. Kenapa? Keburukan mereka sendiri dan kedustaan mereka sendiri. Dengan apa? Berdusta kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bayyana sababat tasarrufihim hadza. Kemudian Allah menjelaskan tentang perubahan mereka, berpalingnya mereka dari ayat Allah ini. Wa huwa jahluhum wa adamu ilmihim bi anna Allah wal muqaddar lil khair wasyarr. Bahasanya kebodohan mereka dan mereka tidak punya ilmu bahasanya Allah yang mentakdirkan atas kebaikan dan keburukan. Maka faedah dari ayat ini bahasanya sesungguhnya annal khaira wasyarra muqaddarani minallah. Bahasanya kebaikan dan keburukan itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keburukan itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tahrimu kufri ni'mah. Bahasanya haramnya mengingkari nikmat. Seperti siapa tadi? Fir'aun dan pengikutnya mengingkari nikmat. Kepada siapa dia nasabkan, dia akui nikmatnya itu dari dirinya sendiri, dari mereka sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, tahrimu tatayyur, at-tiyarah wa tasya'um. Bahasanya haramnya tiarah atau berburuk sangka. Faedah berikutnya, annal jahla sababun likulli syarrin. Bahasanya kebodohan itu merupakan sebab dari semua keburukan. Kita harus ketahui bahasanya Bapak-bapak dan Ibu, kebodohan itu adalah sebab dari semua keburukan. Dan ini sudah pasti, ya, sudah pasti.
Kemudian pada ayat yang ke-19 surat Yunus tadi, faedah dari ayat tersebut bahwasanya haramnya tasya'um dan juga tiara. Haramnya berburuk sangka dan juga tiara. Kemudian haramnya al-israf. Apa itu israf? Berlebihan, ya. Berlebihan dalam semua keadaan kita tidak boleh berlebihan. Bahkan ketika kita berwudu di lautan juga kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian berikutnya al-israfu sababun lil halak wasyaqa. Bahasanya berlebih-lebihan itu merupakan sebab kebinasaan dan keburukan, wasyaqa, kesengsaraan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam masalah makan dan minum, wakulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Ini adalah dalil tentang Tibun Nabawi, pondasinya ini. Ya, kalau kita mau sehat jangan makan dan minum dan dalam berlebihan. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyara wala hama wala safar akhrajahu zada Muslim wala nawa wala ghula. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiyara, tidak ada berburuk sangka dengan apa tadi? Keadaan burung, wala hama apa ini? At-ta'irah min at-tuyuril lail, yaitu burung hantu, bisa kita sebut burung hantu. Wala safar, dan juga tidak beranggapan sial, berburuk sangka dengan bulan Safar, atau nanti ada kita menjelaskan lagi. Kemudian ditambahkan oleh Imam Muslim, wala nau'a wala ghula, wala nau'a wala ghula. Di sini bahasanya dijelaskan oleh Syekh bahasanya al-ghul wahidun gilyan wa huwa jinsun minal jinni wasyayatin. Bahasanya tidak ada jin atau setan itu yang memberikan kemudaratan secara khusus. Itu tentunya dengan izin Allah semata. Ya, baik. Kemudian Bapak dan Ibu yang mulia, di sini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wala adwa isabatus syakhs as-salim bimithli ma bisahibihi da wa qaluhu wala adwa ay la adwa tu'athiru bi nafsi. Maksudnya tidak ada penyakit yang menularnya. Apa maksudnya? Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyara. Apa tadi tiyara? Berburuk sangka, tasya'um, pesimis dan lain sebagainya dengan keadaan burung atau keadaan umumnya kita. Misalnya kita jatuhan cicak tadi atau yang lain sebagainya yang kita sering jumpai di masyarakat kita. Dan ini tidak ada. Kemudian walahama. Hamanya adalah burung hantu. Jadi orang Arab juga di sana juga rupanya ada burung hantu. Orang Arab jahiliyah rupanya takut juga sama suara burung hantu. Bukan kita aja rupanya ya. Rupanya orang Arab juga takut dengan burung hantu. Bahasanya pada zaman dahulu itu orang Arab itu bahasanya mereka itu menganggap ketika burung tersebut hinggap di rumah seseorang dari mereka, itu tandanya kematian orang penghuni rumah tersebut atau kerabat dekatnya. Dan ini semua menafikan tauhid. Menafikan tauhid ya. Bahasanya orang Arab melakukan hal tersebut pada zaman dahulu. Dan ini tidak benar. Bahasanya yang bisa mematikan dan menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala safar, tidak ada kesialan di bulan Safar. Akan tapi di sini Syekh dia menjelaskan
Ini sofar di sini adalah suatu binatang atau binatang yang hidup ya dalam perut hewan ataupun dalam tubuh manusia ya, dalam tubuh manusia. Dan ini lebih menyakitkan atau lebih membahayakan daripada yang penyakit atau luka yang menimpa badan manusia ya. Ini di kalangan orang Arab. Akan tetapi ini maksudnya adalah memang itu berbahaya, akan tapi tidak membahayakan dengan dirinya, membahayakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti hadis ini wala adwa wala tiarah wala hama wala sofar ini menafikan atau meniadakan tentang adanya apa tadi? Adwa, yaitu penyakit menular. Kemudian tiaro, tentang burung yang diterbangkan, atau hama atau burung hantu, atau sofar, bulan sofar, atau hewan yang ada di perut manusia atau hewan. Bukan menafikan adanya itu semua, akan tapi menafikan adanya penyakit itu dia bisa berpengaruh dengan sendirinya. Tentunya semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala ghola di sini adalah dijelaskan bahasanya ini adalah salah satu dari jenis syaitan atau jin ya, syaitan atau jin yang mungkin mengganggu. Taz'amul Arab annaha tataghallu wa tatalawwanu wa fatudillu an-nas 'anil thariq. Ini mengganggu manusia, bisa menyesatkan manusia di jalan. Seperti kita misalnya masuk hutan tiba-tiba kok diputar terus. Itu yang memutar tadi siapa? Jin tadi, setan tadi. Tentunya dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh ketika masuk hutan apa? Permisi Mbak. Apalagi ketika lewat tikungan apa? Harus diklakson 3 kali. Tin. Atau ketika ketemu gajah apa? Mbak numpang lewat Mbak. Ini tidak dibenarkan ya. Ketemu hewan yang besar, bahasanya malah menyembah ini tidak dibenarkan. Ya tadi seperti ini, bahkan ketika andai kata kita disesatkan dijailin oleh jin tadi, setan dari golongan jin, ya itu memang benar adanya, tapi itu semua tidak semata karena dia sendiri, semua itu karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini saya menjelaskan laisa nafyan wujudiha, bukan menafikan adanya jin tersebut, setan tersebut, akan tapi menafikan apa? Menafikan mereka itu bisa berbuat hal demikian karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang ada kesurupan misalnya takut nanti dia membunuh orang. Kalaupun terjadi membunuh orang itu karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini ada tambahan Bapak dan Ibu yang mulia. Sebelum itu kita bacakan dulu faedahnya. Yang pertama, innal amrad la tu'di bi nafsiha wa innama bi qada'illahi wa qadari. Bahasanya penyakit-penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya. Sesungguhnya itu penyakit tersebut bisa menular tentunya dengan ketentuan dan juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibtalu tatayyur wa ta'thirihi. Ini pembatalan tentang tatayyur dan pengaruhnya. Pembatalan atau penafian tentang adanya berburuk sangka dan juga menafikan pengaruh dari berburuk sangka tersebut ya. Kemudian faedah berikutnya, ibtalu za'mil jahiliyah fi ghairil hama. Ini pembatalan persangka orang-orang jahiliyah tentang burung hantu. Kemudian faedah berikutnya yaitu adalah ibtalu tasya'um fi syahri Safar. Yaitu pembatalan tentang berburuk sangka dengan bulan Safar. Bulan Safar.
Kalau bulan Sya'ban ada nggak berburuk sangkanya? Ada kira-kira? Ada. Oh, nanti ini kalau kuburannya tidak disekar nih menjelang Ramadan nih, wah nanti ngamuk-ngamuk nih datangi kita nanti sama Mbah. Ada nggak gitu? Ada itu, masih banyak. Kemudian nanti puasa terakhir disekar lagi, bersihin lagi ya, siram lagi ya. Kemudian faedah berikutnya ibtalu ma za'amahu ahli jahiliyah fi Gilan, yaitu pembatalan tentang prasangka orang jahiliyah terhadap yaitu setan atau jin dari golongan setan dari golongan jin. Baik. Bapak-bapak dan ibu yang mulia, ini ada ringkasan dari Syekh Muhammad di sini bahasanya al-jam'u bainal hadis, menggabungkan antara hadis. Kita pernah mendengar hadis firra minal majdum kama tafirru minal asad. Menghindarlah kamu dari al-majdum, yaitu penyakit menular berupa kusta atau lepra ya. Kama tafirru, sebagaimana engkau menghindar atau lari dari kejaran singa. Gimana menggabungkannya? Dengan hadis la adwa. Bahasanya di sini menjelaskan anna qalahu firra minal madzlum amrun bit tawakki al asbab allati qad takunu sababan lil marad. Wa amma qalu sallallahu alaihi wasallam la adwa fa huwa nafyun li ta'thiriha bi nafsiha. Hadis tentang bahasanya kita harus menghindar, menjauh dari penyakit menular sebagaimana kita menjauh dari kejaran lari dari kejaran singa. Ini adalah merupakan langkah kita untuk mengambil sebab agar kita tidak terkena penyakit, ya, tidak terkena penyakit. Nah, itu agama Islam merupakan agama sempurna, bukan hanya kita bersandar saja, oh berarti nggak ada penyakit menular dengan sendirinya, sudah santai saja, ya. Kemudian tentang hadis yang wala adwa, tidak ada penyakit menular, ini adalah penafian tidak ada menular dengan sendirinya. Tentunya semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya, ya benar. Kenapa? Rasulullah menjelaskan demikian, ya, ini untuk menjaga tauhid kita. Agar kita umat Islam ini tidak terjatuh kepada kesyirikan, ya. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan seperti ini, hadis yang mulia sekali, tentu kita banyak, wah ini gara-gara kemarin keluar nih, jadinya saya kena penyakit corona, ya. Dan dia bersandarnya ke situ kuat sekali, menyandarkan bahasanya ini semua karena penyakit corona gitu, seperti itu. Bahkan itu tidak menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita perhatikan Bapak dan Ibu yang mulia. Ini bukan berarti kita menafikan hadis tentang bahasanya kita harus menghindar dari penyakit menular. Banyak sekali kita jumpai bahasanya misalnya seorang keluarga, anak dan juga bapak, misalnya anaknya sakit, kemudian orang tuanya tetap menjaga anaknya, padahal anaknya itu kena penyakit menular tapi tidak terkena penyakit tersebut. Dan juga yang lainnya, seperti kita yang telah lalui pada masa-masa yang sulit yang berapa tahun kemarin, 2 tahun lewat, ya seperti itu. Bahkan nah kalau ingat masalah itu ketawa sendiri saya, ya santai sendiri. Kawan-kawan tuh ada yang santai, dia kena penyakit tidak terkena penyakit, masuk keluar tidak menggunakan masker, tidak apa, santai saja, tidak seperti ketakutan. Karena bisa jadi Allah memberikan imun di situ karena dia berani, jadi imunnya kuat. Jadi keluar masuk, bang, saya minta ini. Jadi yang sakit itu diantarin makanan yang enak kan. Ya, jadi yang adik tadi ini situ minta sama abangnya. Kalau dengar cerita itu, wah masya Allah, tahu-tahu sendiri dan ya kita menyayangkan juga sebenarnya sih. Ya seperti itu. Penyakit tidak ada yang menular dengan sendirinya. Jadi hadis ini tidak ada bertentangan, ya. Baik.
Walahum an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarah wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu thayyibah. Kemudian ini masih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa tiyarah wa yu'jibuni al-fa'l. Tidak ada adwa penyakit menular dengan sendirinya dan juga tidak ada berburuk sangka tiyarah dan juga dan menggembirakanku. Menakjubkan, ini menggembirakanku adalah itu menyenangkanku berupa al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu ya Rasulullah ini? Semangat para sahabat bertanya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa mal fa'lu? Rasulullah menjelaskan sendiri al-kalimatu thayyibah, yaitu perkataan yang baik. Jadi ketika kita merasa sesuatu merasa dalam diri kita misalnya gini, sudah kita mengucapkan kalimat yang bagus saja. Astagfirullah. Atau apa tadi? Ya, dalam hadis berikutnya dijelaskan lagi tentang al-kalimat at-thayyibah tersebut. Apa itu? Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Dalam hadis berikutnya. Kemudian faedah dari yang tadi al-kalimat at-thayyibah, hadis yang tadi, nafyu ta'thiril adwa bi nafsiha. Menafikan, meniadakan pengaruh penyakit dengan sendirinya. Kemudian faedah berikutnya nafsu ta'thiri tiyarah bil kulliyah. Menafikan pengaruh tiyarah keseluruhan. Kemudian faedah berikutnya yang terakhir adalah istihbabut tafa'ul. Disukainya itu tafa'ul. Apa itu tafa'ul? Al-kalimatut thayyibah apa itu? Berbaik sangka, ya, berbaik sangka. Kita optimis, ya. Apalagi misalnya kita lagi ngafal Al-Qur'an. Waduh, susah ngafalnya ini. Jangan kita berburuk sangka lagi, ya. Jangan berburuk sangka atau berputus asa. Ya, berputus asa. Berarti saya ini udah tua ini, udah enggak cocok ngafal Al-Qur'an. Berputus asa, berburuk sangka. Atau kita lagi cari kerjaan misalnya, jatuh lagi di motor, berburuk sangka. Tapi kita tetap optimis, apalagi cari kerjaan, cari nafkah untuk keluarga. Seperti itu yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulu Mufid, ya. Ketika seorang melakukan suatu kebaikan, maka dia jangan berputus asa ketika dia terjatuh, kemudian gagal, tetap dia lanjutkan ke kebaikan tersebut. Kemudian Wali Abi Dawud bisanadin sahih an Uqbah bin Amir qala dzikirat tiyara 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanu hal fa'lu wala taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Bahasanya dari Abu Dawud dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu disebutkan tiarah yang berburuk sangka di sisi Rasulullah, di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah berkata ahsanu hal fa'lu, yaitu yang bagus itu al-fa'lu, yaitu al-kalimatut thayyibah. Wala taruddu musliman. Ini seseorang muslim itu jangan dia membatalkan usahanya, dia mengusahakan kebaikan. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul. Ketika salah seorang di antara kalian melihat apa yang tidak kalian sukai, ketika kalian sedang berusaha, ya, maka ucapkan apa? Allahumma la ya'ti bil hasanat. Ya Allah, bahwasanya tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'at, dan juga tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali pada Engkau. Baik. Kita bacakan
faedahnya. Setelah itu saya terangkan pertemuan berikutnya. Faedah dari hadis ini bahasanya annal fa'la naw'un min at-tiyarah walakinahu ahsanuha. Bahasanya al-fa'lu tadi yang dijelaskan oleh Rasulullah itu adalah merupakan jenis dari tiarah, akan tapi ini yang jenis yang bagus ya, yang dibolehkan. Kemudian faedah berikutnya istihbabut tafa'ul li'annahu yuqawwi thiqah billah. Disukai untuk tafa'ul, optimis, berbaik sangka, ya. Karena apa? Ini bisa menguatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin kuat ya, semakin kokoh, semakin tegar dengan apa yang mau dia usahakan. Faedah berikutnya masyru'iyatu hadzal du'a liman waqa'a fi qalbihi syai'un min at-tatayyur. Nih. Doa yang tadi kita baca ini adalah disyariatkan ketika dalam hati kita terbesit dengan sesuatu yang tatayyur, ya, sesuatu yang tatayyur. Apa tadi doanya? Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyi'at illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah atau bika. Kalau hadis adalah bika. Kalau kita kadang sebagian kita mungkin mengucapkan astagfirullah langsung ya. Biasanya seperti itu. Astagfirullah. Berburuk sangka seperti itu. Tapi enggak apa-apa, nanti kemudian setelah itu baca doa ini. Karena biasanya orang itu kalau istighfar itu apa namanya? Seketika saja ya. Kemudian faedah terakhir, annal khaira wasyarra muqaddaran minallah. Bahasanya keburukan dan kebaikan itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya lagi ya. Jangan lama-lama kajian. Beda posisinya tempat duduk ini, beda juga keadaannya. Mungkin kalau Anda di tempat antum udah glosor di sajadah mungkin. Ngantuk-ngantuk seperti itu ya. Baik. Insyaallah tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Satu kali pertemuan lagi. Setelah itu libur Ramadan. Mudah-mudahan sedikit manfaat apa yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan. Pada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu